nggak apa-apa, karena ini sesuatu yang baik ya, bahwa saya sebagai, bisa dikatakan saya adalah di sini apa ya, sebagai manajer tim ya. Loh, kalau tim saya berhasil ya saya harus muji dong. Benar nggak? Nggak apa-apa. Saya merasa teamwork kita bagus. Saya merasa garis yang kita tentukan terwujud di lapangan. Inflasi terwujud. Banyak negara mau belajar bagaimana mengendalikan inflasi dari kita. Mendagri nggak usah diceritain deh. Iya dong. Apa itu? Rahasia dapur jangan dibuka semua, kecuali kawan. Kalau kawan mau belajar boleh. Saudara-saudara, yang kedua, tolok ukur yang bisa dirasakan, yang saya rasakan juga. Saya rasakan karena saya sudah lama jadi orang Indonesia. Dan saya waktu anak kecil, orang tua saya Menteri Perdagangan. Jadi saya lihat bagaimana setiap lebaran, setiap akhir tahun, orang tua saya tegang. Pak Mitro hitung, kumpulin setiap item, dicek, sampai Pak Mitro pernah di Tanjung Priok, di dermaga nungguin kapal. Pemerintah waktu itu mau intervensi karena krisis pangan, harga-harga juga menjulang, sehingga pemerintah intervensi, pemerintah bertindak, menjamin di hari-hari kritis bahan-bahan tersedia. Dan sekarang pemerintah yang saya pimpin, saudara-saudara, berhasil menjaga stabilitas harga pangan di saat-saat yang selalu harga pangan kurang bisa dikendalikan. Akhir tahun, Natal, akhir tahun, dan Lebaran. Alhamdulillah, akhir tahun, Natal, dan Lebaran tahun ini, di masa pemerintahan kita, harga-harga aman, stok pangan tersedia. Ini pekerjaan saudara-saudara sekalian. Yang di lapangan kalian, yang ngecek harga kalian. Mudik berjalan dengan lancar. Saya dapat laporan mudik kita adalah sekarang terbaik sepanjang sejarah. Angka kecelakaan terendah sepanjang sejarah, turun 30%. Dan meningkat yang mudik. Lebih besar dari tahun yang lalu. Ada kelompok-kelompok negatif yang, mudiknya berkurang. Kalau lancar dibilang mudiknya berkurang. Tidak, lancar karena pengendaliannya lancar. Dan ada keberanian ambil keputusan oleh menteri-menteri kita, oleh Kapolri, oleh Panglima TNI, oleh Menteri Perhubungan, memberi saran kepada saya, Pak, bisa nggak kita laksanakan work from everywhere? Ini baru juga ini, saya kira di dunia ada work from everywhere. Orang Indonesia kalau kreatif boleh juga. Jadi mereka pulang sudah jauh sebelum libur. Kalau itu Indonesia semangat itu. Pulang sebelum libur. Tapi ini ya, ini keberanian ambil keputusan. Saya bilang, oke, saya ambil tanggung jawab, silakan. Jadi ini tolok ukur tonggak yang bisa dirasakan. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu. Hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa
pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan berapa risiko. Tetap dalam kerangka pengendalian APBN yang prudent. Kita disiplin kepada diri kita sendiri. Kita menjaga bahwa kita pelihara defisit kita tetap 2,5% dari GDP kita. Tidak ada kewajiban. Uni Eropa saja yang lahir dengan angka tersebut dalam perjanjian Maastricht, ya. Tahun berapa itu? Maastricht, Pak Anggito? 2090-an. Maastricht Treaty mematok defisit anggaran untuk anggota-anggota Uni Eropa di 3%. Kita, karena ingin menjadi nice boy, kita ikut Maastricht Treaty. Untuk kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%. Padahal saudara-saudara, Jerman, Prancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%. Mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri. Indonesia masih menjaga di bawah 3%. Karena itu hutang kita termasuk, ya, perbandingan hutang kita terhadap GDP kita termasuk salah satu terendah di dunia. Saudara-saudara, pengendalian manajemen perekonomian kita cukup prudent, cukup hati-hati. Dalam kehati-hatian itu, salah satu juga yang kita bisa dan boleh bangga adalah kita melaksanakan penghematan besar-besaran. Penghematan besar-besaran inilah yang memungkinkan kita melaksanakan program-program yang strategis. Yang pertama, saya juga sampaikan penghargaan saya bahwa kita mampu menggelar roll out program makan bergizi gratis kita. Tanggal 6 Januari di roll out dan terus-menerus dilaksanakan dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari 1.000 titik. 1.000 berapa? 1.286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei dan diperkirakan akhir Mei akan mencapai 4 juta. Dan di akhir Juni akan mencapai 6 juta. Dan di akhir Juli akan mencapai 22 juta. Akhir Agustus 22 juta. Sehingga
di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Ini dari segi manajemen fisik, ini adalah upaya yang luar biasa. Kita selenggarakan catering untuk acara perkawinan yang tamunya 3.000 orang aja, ya kan? Setengah mati itu catering, benar gak? Dan tidak sering bahwa catering itu ada yang keracunan. Makan biasanya catering itu kalau di kawinan catering makannya ya begitu-begitu aja. Sudah mahal, ya kan? Saudara-saudara, hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Di mana ada usaha, ya, usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 9,99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti Desember 2025. Tapi saya hargai karena Kepala Badan BGN dan seluruh jajarannya mengatakan, Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan. Dan kita mengerti, tidak gampang. Di dapur itu yang bekerja 50 orang, satu dapur yang bekerja 50 orang. Ya kan? Yang saya sidak, bagus, pakai tutup kepala, sarung tangan, baju, kayak apa itu? APD. Apa singkatan APD yang untuk COVID dulu loh? Alat pelindung diri, Pak. Alat pelindung diri. Ada. Harus buka sepatu. Presiden disuruh buka sepatu. Saya patuh. Presiden buka sepatu. Ada pas pampres yang nggak buka sepatu. Dia semangat harus menjaga. Masa ada pas pampres lari-lari nggak pakai sepatu? Ya tapi di dapur ya buka sepatu, ya kan? Sama kita masuk ICU, nggak ada alasan masuk ICU buka sepatu. Tapi maksud saya adalah ini adalah sesuatu prestasi. Saya sendiri terus begini. Ya. Jadi makan bergizi digelar yang orang tidak mengira, banyak yang tidak mengira, banyak yang nyinyir, banyak yang mengatakan impossible, ya kan? Nah itulah kita buktikan dengan niat baik, dengan tekad, dengan menggunakan rumus-rumus yang benar. Pemerintahan itu matematik kok. Kalau niat baik, rumus benar, pelaksanaannya bertekad yang baik, insya Allah akan mencapai sasaran. Tapi kalau kita punya niat yang tidak baik, pemimpin sudah datang niat untuk cari kekayaan dirinya, kekayaan kelompoknya, kekayaan partainya, nah ini pasti menyimpang.
Sudah pasti. Tidak usah orang pinter untuk menilai seperti itu. Makanya saya terima kasih. Ini sesuatu yang objektif. Makan bergizi berjalan. Apakah ada kekurangan? Ada. Ya kan? Dan kekurangannya itu juga karena juga adat istiadat budaya kita juga. Saya masuk satu ruangan anak-anak 30 orang, yang 20 mau pakai sendok, ada 10 yang nggak mau pakai sendok. Ya, tidak salah dia terbiasa makan tidak pakai sendok, tapi kita mendidik dia, kita mengajarkan dia cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Hal-hal sepele, tapi mendasar, dan mungkin gurunya ya sayang sama anak-anaknya. Dan mungkin juga dalam paket itu kepala BGN dalam ompreng yang diberikan mungkin tidak ada sendoknya. Benar kan? Nah, jadi inisiatif orang tua membekali sendok. Nah, ini mungkin harus disosialisasikan, ya. Ya kan? Atau memang kita bisa cari sendok-sendok yang tidak terlalu mahal, ya kan? Yang kedua juga yang saya lihat pelaksanaan dari BGN yang juga terpengaruhi oleh adat istiadat atau kebiasaan. Selain tadi ada yang anak-anak yang malas cuci tangan, ya kan? Tidak mau pakai sendok, ya kan? Ada juga, maaf, yang nggak biasa dengan makanan-makanan. Sebagai contoh, ada yang pertama-tamanya kalau dikasih susu, dia nggak cocok kasih susu karena dia tidak pernah minum susu seumur hidupnya. Itu namanya lactose intolerant. Ya, tapi setelah berapa minggu, kalau pertama-tama saya kira 2 minggu pertama dia akan istilahnya akan apa? Diare. Ya kan? Karena ada wartawan saya pakai istilah yang ilmiah, diare. Kalau istilah sehari-hari apa? Saudara-saudara, masalahnya itu. Dia tidak pernah minum susu. Kita kasih susu. Dia butuh waktu penyesuaian. Tapi on the whole, makan bergizi ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara datang ke Indonesia yang dibahas antara lain makan bergizi. Saudara-saudara. Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Wah, saya merasa sangat besar hati, tapi saya merasa jangan muji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita. Dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi. Pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Tapi karena beliau mau datang, beliau saya dengar mau menyatakan solidaritas sama kita. Bahkan beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa. Hanya saya katakan bahwa kita
diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan. Kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita. Dan bahwa kita harus mengurangi kemiskinan di rakyat kita.